Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa-mahasiswi Amrik JTC. Karena kebetulan video ini saya buat di pagi hari ya, meskipun kuliahnya di sore atau malam hari, tapi karena videonya ini pagi, maka saya ucapkan selamat pagi buat kalian semua. Semoga kita semua masih selalu diberikan kesehatan dan juga umur yang panjang serta rezeki yang melimpah, sehingga dalam keadaan pandemi COVID-19 ini kita masih diberikan oleh Allah Yang Maha Esa kekuatan dan juga kemudahan dalam mencari nafkah dan juga rezeki yang tidak terlalu berdampak dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk video penjelasannya harus sempat saya buatkan di pagi hari ini. Mohon maaf karena terus terang untuk proses pembelajaran hari ini sebetulnya malah lebih merepotkan ya, kerjanya harus 2 kali. Kalau materi secara live itu kan kita tinggal menyampaikan dari PowerPoint yang sudah kita simpan di laptop, kita share di slide PowerPoint LCD proyektor. Tapi kalau secara daring ini terus terang guru atau dosen itu harus membuat materinya di PowerPoint, kemudian merekamnya di Camtasia Recorder misalkan, kemudian mengeditnya, merendernya, kemudian mengupload ke YouTube ya, baru di-share kepada mahasiswa atau di Google Classroom atau di Google Meet misalkan. Jadi prosesnya itu malah double dia tidak bisa lebih gampang. Oleh sebab itu untuk setiap materi itu harus dibuatkan videonya. Bisa kalian bayangkan berapa lamanya waktu untuk memulai proses belajar secara daring itu. Memang kalau kita mau secara live menggunakan Google Meet atau Zoom ya, nanti kelemahannya boros di kuota, mahasiswa akan menjerit, dosen pun kalau nggak punya pulsa atau tidak ada koneksi internet juga akan kesusahan. Ya, meskipun sudah diberikan bantuan kuota dari pemerintah ya, sudah masuk atau belum itu? Kalau sudah masuk, alhamdulillah, bisa kalian gunakan untuk pembelajaran ya, jangan untuk YouTubean terus, tapi juga untuk pembelajaran juga atau untuk mengerjakan tugas ya. Kalau belum ya mungkin harus bersabar ya, itu coba. Oke, kita mulai materi rekayasa perangkat lunak atau dalam bahasa Inggris software engineering ya. Apa perangkat lunak itu, apakah perangkat lunak itu, bagaimana perkembangan perangkat lunak, apakah permasalahan dari perangkat lunak, apakah jenis aplikasi perangkat lunak ya, kemarin sudah kita buat tugas. Apa perbedaan antara software rekayasa perangkat lunak, software engineering, dan rekayasa sistem atau sistem engineering. Apa isu dan tanggung jawab profesional berrekayasa perangkat lunak? Ya, judulnya adalah perkenalan kepada software engineering ya. Perangkat lunak atau software. Software adalah sekelompok item atau objek yang membentuk konfigurasi di mana di dalamnya termasuk program ya. Program adalah sekumpulan instruksi yang ketika dieksekusi akan memberi fungsi dan hasil yang diinginkan. Jadi program itu adalah script ya, yang harus kita tulis agar bisa memberikan perintah kalau sudah jadi, sehingga bisa dieksekusi untuk memudahkan pekerjaan yang kita inginkan atau yang akan kita lakukan. Jadi itu yang kita sebut dengan program ya. Jadi instruksi itu adalah perintah ya. Jadi aplikasi atau program itu tidak bisa bekerja sendiri atau berjalan sendiri tanpa adanya instruksi atau coding-coding yang kita masukkan. Nah, itu termasuk rekayasa ya. Jadi kita merekayasa bagaimana sebuah program itu bekerja atau menghasilkan output sesuai yang kita inginkan. Data, sekumpulan data yang memungkinkan program memanipulasi informasi ya. Jadi dalam software itu ada program, ada data ya, ada datanya, data pasien ya, data konsumen, data barang, data mahasiswa ya, itu semua kita masukkan ke dalam, kita inputkan ke dalam software itu, sehingga nanti bisa kita olah hasilnya seperti apa yang diinginkan. Dokumen, sekumpulan dokumen yang menggambarkan operasi dan penggunaan
program. Ya, jadi software itu meliputi 3 hal tersebut itu harus ada. Nah, perangkat lunak adalah sebuah produk ya atau sebuah hasil kerja ya, produk menyajikan yang mana produk itu menyajikan potensi komputasi, menghasilkan, mengolah, memperoleh, modifikasi, menampilkan atau mengirimkan informasi ya. Jadi bisa menyajikan proses komputerisasi, kemudian bisa menghasilkan, bisa kita olah, terus didapatkan ya, terus diedit atau dimodifikasi, terus kita tampilkan output atau hasil atau informasi yang diolah tadi. Perangkat lunak adalah alat untuk menyajikan sebuah produk ya, di mana bisa mendukung atau menyediakan langsung fungsi sistem ya, mengalihkan program lain ya, misalkan Windows atau operating system itu termasuk dalam software ya, cuma dia softwarenya adalah operating system. Nah, mempengaruhi komunikasi, misalkan software untuk jaringan atau networking software, membantu membangun perangkat lunak lain, misalkan software tools ya, software tool ya, ada VB, ada Fox Pro ya, ada Macromedia Dreamweaver ya. Itu adalah software-software untuk membangun perangkat lunak lain, membantu untuk membangun perangkat lunak lainnya. Ya, peranan ya. Jadi peranannya perangkat lunak itu adalah sudah dijabarkan itu tadi. Ya, sekarang perkembangan perangkat lunak ya, dari mulai tahun 50 ya sampai sekarang ya, tahun 2000-an ya. Tahun-tahun awal itu disebut dengan batch orientation ya, limited distribution customer software ya. Kemudian ini ya 1950 sampai 1960-an ya, 62 63 mungkin ya. Era kedua antara 1958 sampai 70-an, 74 73 itu ya. Era kedua dibangun sebuah software yang bisa multi user ya, terus real time ya, dan software database ya. Kemudian di era ketiga antara tahun 73-an atau 70-an sampai ke tahun mendekati tahun 1990 ya, hampir sekitar tahun 87 88 itu perkembangannya sudah ke distributed system ya. Kemudian embedded intelligence ya, embedded intelligence adalah software kecerdasan yang tertanam di sebuah alat elektronik misalkan, atau alat komputer atau peralatan rumah tangga ya. Low cost hardware yang membutuhkan biaya rendah ya, dan consumer impact ya, dampak kepada konsumen. Dan era keempat antara tahun hampir 1990, jadi kurang lebih 1988-an ya, atau 87 sampai ke tahun 2000 seperti saat ini, itu sudah mulai bermain di AI atau artificial intelligence machine, terus sistem pakar ya, expert system, terus paralel arsitektur ya. Itulah perkembangan perangkat lunak ya. Nanti tahun 2020-an ya sampai 2050 atau 2000 sekian puluh, itu mungkin perkembangannya akan lain lagi, kita lihat saja nanti. Tapi yang jelas saat ini kita sudah masuk di era keempat ini. Nah, apa itu batch orientasi yang seperti yang tadi dituliskan? Batch orientation adalah suatu orientasi di mana proses dilakukan setelah data dikumpulkan dalam satuan waktu tertentu, atau proses dilakukan setelah data terkumpul ya. Lawan dari batch adalah online atau interaktif proses. Keuntungan dari interaktif adalah mendapatkan data yang selalu up to date. Ya, jadi kalau zaman dulu ya belum interaktif atau belum online ya, masih setelah data dikumpulkan pada waktu tertentu ya. Tidak seperti saat ini. Jadi kalau zaman dulu batch orientation itu datanya sudah lama gitu ya, tidak up to date seperti sekarang. Limited distribusi, suatu penyebaran software yang terbatas pada perusahaan-perusahaan tertentu ya, karena perkembangannya kan ini 50 sampai 60-an ya, itu ya belum banyak perusahaan atau instansi atau orang yang membutuhkan software atau program ya, jadi hanya tertentu saja. Custom software yang dikembangkan berdasarkan keinginan perusahaan tertentu, yang keinginannya ya hanya terbatas, keinginan perusahaan itu yang menginginkan software itu dibuat.
Ya, jadi tidak bisa seperti sekarang ya ada aplikasi musik, aplikasi macam-macam itu ya yang bisa kita download dari internet ataupun dari Play Store itu ya. Ya, kalau dulu zaman dulu itu hanya custom ya, hanya tertentu saja. Ya, tahun-tahun pertama ini. Nah, kemudian tahun kedua multi user ya. Nah, jadi sudah dikembangkan multi user, sekarang pun juga sudah masih berjalan itu. Jadi kalau kita mau login atau memasuki suatu program ya harus bisa banyak user, yaitu kita sebut dengan multi user ya. Biasanya ada hak aksesnya, ada untuk user admin ya, bisa semuanya. Biasanya kalau operator dia hanya mengoperasikan komputer yang ada di kantor itu saja, tapi tidak bisa mengedit dan lain sebagainya. Nah, sedangkan untuk user pimpinan atau pemilik perusahaan biasanya dia bisanya melihat laporan. Ya, tentu saja adminnya itu harus orang-orang yang dipercaya karena dia bisa menguasai semua software itu mau diapakan ya. Tapi ya dengan adanya kepercayaan itu otomatis seorang admin tidak boleh melanggar janji ataupun kepercayaan yang telah diberikan ya. Jadi tidak boleh memanipulasi data atau laporan. Real time, suatu sistem yang dapat mengumpulkan, menganalisa dan mentransformasikan data dari berbagai sumber, mengontrol proses dan menghasilkan output dalam milisecond. Ya. Kemudian database, ya, perkembangan yang pesat dari alat penyimpanan data yang online menyebabkan muncul generasi pertama DBMS, Database Management System ya. Pada tahun 60 sampai 70 ternyata sudah mulai ya dibuat aplikasi yang berdatabase, bisa menyimpan database atau DBMS itu ya sampai sekarang ya. Produk software adalah software yang dikembangkan untuk dijual pada masyarakat luas. Jadi ini sudah tidak lagi limited atau custom ya, tapi sudah bisa cikal bakal software itu mendunia atau umum. Ya, jadi sudah mulai dibuat software-software ya yang diproduksi massal atau untuk kebutuhan orang banyak gitu. Ya, era ketiga, distributed system. Satu sistem yang tidak hanya dipusatkan pada komputer induk atau host komputer, daerah atau bidang lainnya yang juga memiliki komputer yang ukurannya lebih kecil dari komputer induk ya, tapi juga dikembangkan di daerah atau bidang lainnya yang juga memiliki komputer yang ukurannya lebih kecil dari komputer induk ya. Jadi komputer host itu ya komputer besar ya, atau server atau mainframe itulah, tapi juga bisa kepada daerah atau bidang lainnya ya yang punya komputer yang lebih kecil dari itu tadi. Lawan dari distributed system adalah centralized system. Embedded intelligence, satu produk yang diberi tambahan intelijen atau kecerdasan yang biasanya ditambahkan mikroprosesor yang mutakhir. Contohnya ada pada automobil, robot, peralatan diagnostik serum darah dan lain sebagainya. Ya, otomobil kemarin saya contohkan ada ECU ya, Electronic Control Unit di motor-motor injeksi ya, itu sudah ada ECU-nya semua, sehingga ketika motor itu jatuh atau kecelakaan dia mesinnya akan mati. Kenapa kok harus mati secara otomatis? Karena untuk menghindari konslet atau terbakar atau meledak. Ya, kalau motor yang masih karburator biasa ya kalau nabrak gitu dia tidak atau jatuh gitu ya kadang mesinnya masih hidup, bensinnya tumpah ya akhirnya bisa meledak atau terbakar. Tapi kalau yang injeksi tadi sudah ada kecerdasannya seperti itu. Kemudian cara nyervisnya motor injeksi itu beda dengan motor karburator ya, atau mobil yang injeksi itu juga beda dengan cara nyervis mobil yang karburator. Kenapa? Karena untuk nyervis motor injeksi itu tidak bisa di bengkel biasa ya, harus di bengkel resmi atau dealer resminya. Kenapa? Karena di bengkel resmi itu ada alat untuk membaca sistem injeksi pada kendaraan tersebut ya, sehingga untuk menyervis itu tidak perlu dibongkar semuanya kayak motor manual atau tradisional itu ya. Cukup disetting dari software itu atau toolsnya itu, sistem injeksinya sudah bisa misalnya kembali normal atau bekerja seperti biasa, sehingga motor ketika dikendarai itu menjadi enak, smooth, tarikannya banter, bensinnya tidak boros ya, itu lewat tool atau alat pendeteksi ECU atau sistem injeksi dari motor tersebut ya. Jadi itu termasuk embedded intelligence, contohnya seperti itu ya pada automobil itu.
Nah, kalau robot tambah lebih canggih lagi ya. Low cost hardware, harga hardware yang semakin rendah ini dimungkinkan karena munculnya PC atau personal komputer. Jadi di era ketiga itu sudah ada PC awal ya, generasi awal seperti Pentium 1 ya, Pentium 2 itu dibuat pada era ketiga ya, tahun 80-an ya. Pak Rizky masih ingat dulu waktu Pentium 2, Pentium 3 ya, itu saya masih menangi ya, kuliah-kuliah akhir-akhir itu tahun 2004, 2005 itu ya, Pentium 3 itu udah paling jos ya, Pentium 4 itu waktu itu ya. Ya Pentium 1, 2, 3 masih menangi ya. Nah, itu ya. Anda bisa bandingkan tuh ya, zaman dulu monitor itu kotak, kemudian CPU-nya berat besar gitu ya, RAM-nya hanya 128 MB ya, hard disk-nya cuma 40 GB ya. Beda dengan sekarang itu RAM itu minimal ya 4 GB, hard disk-nya 1 tera ya, monitornya tambah tipis, size incinya lebih lebar, lebih besar ya. Jadi itu consumer impact, adanya perkembangan komputer yang murah menyebabkan banyaknya software yang dikembangkan. Software ini memberi dampak yang besar terhadap masyarakat ya. Jadi masyarakat itu mendapatkan imbas atau dampaknya ya, tentu saja ya dampak positif ya, jangan yang dampak negatifnya. Nah, ini yang sekarang atau era keempat, expert system atau sistem pakar. Suatu penerapan AI atau kecerdasan buatan artificial intelligence pada bidang-bidang tertentu, misalnya kedokteran, komunikasi dan lain-lain ya. Kalau komunikasi ya itu HP pintar kalian itu ya, yang kita miliki itu termasuk expert system ya. AI mesin, suatu mesin yang dapat meniru cara kerja dari sebagian otak manusia, misalkan mesin robot, mesin komputer catur ya. Game yang kalian mainkan itu sebenarnya adalah AI. Kenapa kok AI? Karena di dalam game itu kita bisa bergerak, bisa melakukan aktivitas seperti orang normal ya, seperti manusia biasa. Kemudian kok bisa tahu lawannya itu sama kita, bisa nembak, bisa mengenali kita ya, itu karena ada AI-nya. Nah, paralel arsitektur ya, arsitektur komputer yang memungkinkan proses kerja LAN paralel ya, dimungkinkan adanya proses berbeda dalam satu komputer ya. Produk perangkat lunak dibuat untuk pelanggan tertentu ataupun untuk pasar umum. Produk perangkat lunak ada dua jenis, generic dan bespoke custom. Generic dijual ke suatu kumpulan pengguna yang berbeda atau pasar umum. Kalau bespoke atau custom dibuat untuk suatu pengguna tunggal ya, sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan seseorang atau user tunggal ya. Ya, produknya. Terus ini kategori aplikasi perangkat lunak ya, sistem software ya, aplikasi software, engineering atau scientific software, embedded software, produk lain software, web apps atau web application, AI software ya. Kemarin sudah ada pertanyaannya, disuruh kategorikan kepada, tapi beberapa masih keliru ya. Ubiquitous computing atau jaringan kabel, net sourcing atau web sebagai mesin komputasi. Kategori ya, kategori baru ini, tidak termasuk yang tadi itu ya. Ada ubiquitous computing atau jaringan kabel, net sourcing, web sebagai mesin komputasi, open source ya, kode program dibuka gratis pada komunitas komputasi ya, open source ya, seperti Android, Linux itu ya. Juga nah ini data mining ya, jadi menghitung data ya. Itu kuliah S2 itu mainnya data mining, grid computing ya, cognitive machine ya. Kemudian software for nanoteknologi ya, nanoteknologi itu seperti kalau kalian lihat film-film Hollywood ya, yang ada teknologi nanonya, ada layar hologram ya, bisa dijak ngomong ya, itu katanya nanoteknologi ya, semacam itulah. Benar atau salahnya nanti Pak Rizky tolong dikoreksi ya. Ada juga nanoteknologi yang sudah diterapkan kepada kosmetik ya, ya Fuji film ya. Tapi Fuji film itu selain memproduksi gambar atau kamera, dia juga mengarah ke kosmetik ya. Kosmetiknya Fuji film itu menggunakan nanoteknologi katanya, seperti itu ya. Coba kunjungi blog dari SMP IPA Salamah ya, milik sekolahan yang saya kelola, itu ada tentang
produknya Fujifilm ya, yang memproduksi kosmetik. Di mana bedanya kalau dengan kosmetik biasa, kosmetiknya Fujifilm itu warna kulit itu bisa dibentuk ya, seperti kalau kita mengedit foto atau gambar pakai Photoshop atau di komputer. Misalkan gambar wajahnya itu dari hitam bisa jadi putih cantik ya. Nah, itu dengan produk kosmetik dari Fuji itu diharapkan nanoteknologinya itu bekerja pada kulit sehingga bisa membentuk atau mewarnai kulit seperti yang diinginkan kalau kita ngedit foto atau gambar di komputer. Kurang lebih seperti itulah penjelasan gampangnya ya. Cara kerjanya bagaimana itu kita hanya user, hanya konsumen ya, hanya kayak gitu ya. Tapi ya ilmu atau rekayasanya bagaimana itu ilmuwan Jepang ya yang paham itu. Adalah sekumpulan masalah ya, ini adalah krisis perangkat lunak. Sekumpulan masalah yang ditemukan dalam pengembangan software. Misal masalahnya tidak hanya terbatas pada software yang nggak berfungsi sebagaimana mestinya, tapi krisis software ini terdiri dari masalah yang berhubungan dengan bagaimana mengembangkan software ya. Anda kalau mau TA nanti, bagaimana cara membuat software TA itu? Bagaimana cara membuat web, bagaimana cara membuat Visual Basic, Visual Box Pro, ya, Delphi, ya itu bagaimana itu Anda membuatnya itu, ya krisis itu. Bagaimana memelihara software yang ada setelah kita buat, terus bagaimana software itu kita pelihara. Ya, pelihara itu artinya kita maintenance, kita rawat, kita jaga, kita develop lagi, kita update lagi, ya sehingga apa softwarenya itu tidak monoton, tidak stuck, tidak ketinggalan zaman. Ya, bisa selalu update. Bagaimana mengimbangi permintaan software yang semakin besar ya, misalkan Adobe itu dia kan mungkin kita taunya Photoshop ya, hanya ngedit gambar, tapi seiring waktu yang berjalan Adobe ini juga ya memproduksi macam-macam. Ada Adobe Illustrator, ada Adobe Premiere untuk ngedit film atau video ya, banyak sekali. Sampai dia juga merambah ke website ya. Adobe Dreamweaver miliknya Macromedia, Dreamweaver dibeli oleh Adobe ya. Jadi bagaimana mengimbangi permintaan software yang makin besar, jadi Adobe itu berkembang ya. Adobe Reader untuk membaca PDF ya. Jadi dia membuat berbagai macam jenis software ya untuk mengimbangi apa permintaan pasar, pinginnya apa konsumen inginnya apa, berusaha mereka penuhi ya dalam bendera Adobe itu tadi. Masalah perangkat lunak, estimasi jadwal dan biaya yang seringkali tidak tepat ya. Jadi apa ya, ketika kita TA itu deadline waktu ya, Anda bisa tepat waktu enggak jadwalnya itu. Kalau enggak ya udah wassalam, ditinggal tahun depannya lagi baru ujian. Misalkan kayak gitu ya. Biayanya untuk membuat software itu berapa? Ya, Anda susah payah membuat itu, kalau mau dijual itu berapa supaya nggak rugi atau supaya minimal kembali modalnya. Ya. Produktivitas orang-orang software atau programmer yang tidak bisa mengimbangi permintaan atau kebutuhan software. Ya, jadi programmer itu juga dituntut ya di suatu software hosting itu dia bisa membuat software itu dalam deadline waktu yang sudah ditentukan. Ya, ataupun bisa membuat beberapa software satu orang programmer itu misalkan. Ya, tapi saya yakin programmer yang terlibat di dalam software hosting itu ya tim ya, tidak satu orang, itu kerjasama dari beberapa programmer. Ya, kalau Anda nanti TA itu sendiri ya, itu tambah lebih apalagi ya, lebih istilahnya mandiri ya, tidak bersama-sama. Cuma memang skopnya kecil, tidak sebesar software hosting atau perusahaan-perusahaan yang membuat software yang skalanya untuk masyarakat luas. Kualitas software yang kurang baik ya, bagaimana software itu baik, tidak ada debu, tidak ada kekurangannya ya. Biasanya sih kekurangan itu selalu kita tutupi dengan update ya. Dengan adanya update itu harapannya bisa menutupi kekurangan yang terjadi di versi yang sebelumnya. Ya, penyebab masalah perangkat lunak ya, karakteristik software itu sendiri. Software yang bersifat logika dibandingkan fisik, oleh karena itu membuat software harus merupakan suatu kesatuan, tidak seperti hardware. Software bersifat tidak aus menyebabkan kesalahan yang terjadi pada software umumnya terjadi pada tahap pengembangan. Manajer tingkat menengah
dan tingkat atas yang tidak mempunyai latar belakang software. Ya, seringkali diberi tanggung jawab untuk mengembangkan software. Padahal tidak semua manajer itu dapat memanage semua software. Praktisnya, software programmer atau software engineering mendapatkan latihan formal yang sedikit dalam hal teknik baru pengembangan software. Kegagalan mereka yang bertanggung jawab dalam pengembangan software. Ya, jadi karakteristik software itu ya softwarenya itu dikhususkan untuk bidang apa gitu ya, sama orang yang membuat software itu kegagalan mereka gitu ya, kegagalan programmernya bertanggung jawab dalam pengembangan software. Mitos ya, jadi software pun ada mitosnya ya. Mitos jika sebuah perusahaan memutuskan untuk melakukan outsourcing suatu proyek software, perusahaan tidak perlu melakukan apapun dan cukup membiarkan perusahaan outsource untuk melakukan keseluruhan proyek. Jadi apa ya, dia kayak menyewa outsourcing untuk mengerjakan proyeknya itu ya. Jadi bukan programmer perusahaan itu yang digaji sendiri, tapi cukup menggaji outsourcing ya. Jadi biarkan outsourcing itu yang menyelesaikan program. Realitasnya, apabila sebuah perusahaan tidak mengerti bagaimana cara mengatur dan mengontrol sebuah proyek software secara internal, usaha akan selalu dibutuhkan meskipun outsourcing dilakukan. Kebutuhan software, mitos lagi, berubah secara terus-menerus, tetapi perusahaan tersebut dapat dengan mudah diatasi karena software itu fleksibel. Nah, kenyataannya kebutuhan software memang akan terus berubah, namun dampak dari perusahaan tersebut sangat bervariasi berdasarkan tahap di mana perubahan itu terjadi. Nah, mitos lagi ya, ketika program ditulis dan dapat dijalankan, pekerjaan kita selesai. Pada kenyataannya 60-80% dari keseluruhan pekerjaan dilakukan setelah software diberikan kepada user untuk pertama kalinya. Ya, jadi diuji dulu gitu ya. Kan kita bayangannya itu sudah dikerjakan ya, selesai. Padahal enggak ya. Setelah software itu diberikan pada user, itu baru kita analisa. Oh, software ini sudah layak atau belum, masih kurang dan sebagainya. Ya, istilahnya uji coba pasar dulu. Mitos satu-satunya produk yang dapat disampaikan dari proyek yang berhasil adalah program yang dapat dijalankan. Realitas program hanya merupakan salah satu bagian dari konfigurasi software yang terdiri dari banyak elemen lainnya. Contoh, model, dokumentasi, perencanaan dan lain-lain. Ya, dan lain-lainnya lagi mitos-mitos. Ya, software engineering atau rekayasa perangkat lunak. Ya, rekayasa perangkat lunak atau RPL atau SE software engineering adalah suatu bidang profesi yang mendalami cara-cara pengembangan perangkat lunak, termasuk pembuatan, pemeliharaan, manajemen organisasi, pengembangan perangkat lunak dan manajemen kualitas. Software engineering adalah menurut IEEE Computer Society. Ya, IEEE itu adalah sebuah situs yang untuk mengumpulkan jurnal atau paper ya, kalau nanti Anda kuliah S2 akan mengerti itu. Penerapan suatu pendekatan yang sistematis, disiplin dan terkuantifikasi atas pengembangan, penggunaan dan pemeliharaan perangkat lunak ya. Studi tentang pendekatan seperti pada apa itu ya, sistem ya. Ini adalah sistem engineering atau rekayasa sistem. Sistem engineering adalah subdisiplin rekayasa yang berkaitan dengan manajemen keseluruhan proyek rekayasa selama siklus hidup mereka. Lebih fokus pada aspek fisik yang terkait dengan logistik, koordinasi tim, kontrol mesin otomatis, proses kerja dan alat serupa. Sistem engineering mempunyai kaitan dengan semua aspek pengembangan sistem berbasis komputer yang mencakup perangkat keras, perangkat lunak dan terkait dengan proses bisnis ya. Ya, perbedaannya antara software engineering dan sistem engineering ya. Nah, software engineering atau rekayasa sistem atau RPL itu berkaitan dengan semua aspek dalam penggunaan sistem berbasis komputer termasuk hardware, software, rekayasa software dan proses ya. Kalau rekayasa sistem itu ya, rekayasa sistem tadi. Kalau rekayasa perangkat lunak ya, sistem engineering. Nah, ini sistem engineering yang sini, ini software engineering ya. Adalah bagian dari rekayasa sistem yang
meliputi pembangunan. Jadi kalau RPL itu lebih menyeluruh ya, pembangunan perangkat lunak, infrastruktur, kontrol, aplikasi dan database pada sistem. Nah, para ahli sistem atau sistem engineers ya, insinyurnya terlibat dalam spesifikasi sistem, desain arsitektural, integrasi dan peluncurannya. Isu dan tanggung jawab profesional, confidentiality, kerahasiaan. Seorang insinyur atau engineer seharusnya menghormati kerahasiaan dari klien mereka tanpa tergantung dengannya atau tidaknya suatu persetujuan kerahasiaan formal yang ditandatangani. Kompetens atau kemampuan engineer atau insinyurnya mestinya tidak salah menggambarkan tingkatan kemampuannya. Mereka mestinya tidak dengan sadar menerima pekerjaan yang di luar kemampuannya. Ya, jadi kalau tidak bisa ya jangan memaksakan ya, atau jangan mengaku bisa sesuai dengan kemampuannya. Isu tentang tanggung jawab profesional lagi, intellectual property right atau hak milik intelektual. Nah, seorang engineer harus sadar akan hukum lokal ya, yang mengatur penggunaan dari properti intelektual seperti hak paten, hak cipta dan lain-lain. Mereka harus seksama untuk memastikan bahwa intelektual properti klien harus dilindungi. Komputer misuse, penyalahgunaan komputer. Software engineer semestinya tidak menggunakan kecakapan teknis mereka untuk menyalahgunakan komputer orang lain. Penyalahgunaan komputer dari yang relatif sepele, misalnya untuk bermain game, sampai yang serius, misalnya pemberian virus. Ya, jadi ya engineer-nya harus bertanggung jawab. Ya, tidak boleh menyalahgunakan komputer untuk hal-hal yang negatif. Ya, itu saja untuk pertemuan penjelasan kali ini. Kurang dan lebihnya pasti mohon maaf ya, semoga bisa dipahami. Selamat pagi ya, atau selamat sore sesuai dengan waktu yang Anda baca. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa-mahasiswi Amrik CTC, karena kebetulan video ini saya buat di pagi hari ya, meskipun kuliahnya di sore atau malam hari, tapi karena videonya ini pagi maka saya ucapkan selamat pagi buat kalian semua. Semoga kita semua masih selalu diberikan kesehatan dan juga umur yang panjang serta rezeki yang melimpah, sehingga dalam keadaan pandemi COVID-19 ini kita masih diberikan oleh Allah Yang Maha Esa kekuatan dan juga kemudahan dalam mencari nafkah dan juga rezeki yang tidak terlalu berdampak dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk video penjelasannya harus sempat saya buatkan di pagi hari ini. Mohon maaf karena terus terang untuk proses pembelajaran daring ini sebetulnya malah lebih merepotkan ya, kerjanya harus 2 kali. Kalau materi secara live itu kan kita tinggal menyampaikan dari PowerPoint yang sudah kita simpan di laptop, kita share di slide PowerPoint LCD proyektor. Tapi kalau secara daring ini terus terang guru atau dosen itu harus membuat materinya di PowerPoint, kemudian merekamnya di Camtasia Recorder misalkan, kemudian mengeditnya, merendernya, kemudian mengupload ke YouTube ya, baru di-share kepada mahasiswa atau di Google Classroom atau di Google Meet misalkan. Jadi prosesnya itu malah double ya, tidak bisa lebih gampang. Oleh sebab itu untuk setiap materi itu harus dibuatkan videonya. Bisa kalian bayangkan berapa lamanya waktu untuk memulai proses belajar secara daring itu. Memang kalau kita mau secara live menggunakan Google Meet atau Zoom ya, nanti kelemahannya boros di kuota, mahasiswa akan menjerit, dosen pun kalau nggak punya pulsa atau tidak ada koneksi internet juga akan kesusahan. Ya, meskipun sudah diberikan bantuan kuota dari pemerintah ya, sudah masuk atau belum itu? Kalau sudah masuk, alhamdulillah, bisa kalian gunakan untuk pembelajaran ya, jangan untuk YouTubean terus, tapi juga untuk pembelajaran juga atau untuk mengerjakan tugas ya.
Kalau belum ya mungkin harus bersabar ya, itu coba. Oke, kita mulai materi rekayasa perangkat lunak atau dalam bahasa Inggris software engineering ya. Apa perangkat lunak itu, apakah peran perangkat lunak itu, bagaimana perkembangan perangkat lunak, apakah permasalahan dari perangkat lunak, apakah jenis aplikasi perangkat lunak ya, kemarin sudah kita buat tugas. Apa perbedaan antara software rekayasa perangkat lunak, software engineering, dan rekayasa sistem atau sistem engineering. Apa isu dan tanggung jawab profesional berrekayasa perangkat lunak. Ya, judulnya adalah perkenalan kepada software engineering ya. Perangkat lunak atau software. Software adalah sekelompok item atau objek yang membentuk konfigurasi di mana di dalamnya termasuk program. Ya. Program adalah sekumpulan instruksi yang ketika dieksekusi akan memberi fungsi dan hasil yang diinginkan. Jadi program itu adalah script ya, yang harus kita tulis agar bisa memberikan perintah kalau sudah jadi, sehingga bisa dieksekusi untuk memudahkan pekerjaan yang kita inginkan atau yang akan kita lakukan. Jadi itu yang kita sebut dengan program ya. Jadi instruksi itu adalah perintah ya. Jadi aplikasi atau program itu tidak bisa bekerja sendiri atau berjalan sendiri tanpa adanya instruksi atau coding-coding yang kita masukkan. Nah, itu termasuk rekayasa ya. Jadi kita merekayasa bagaimana sebuah program itu bekerja atau menghasilkan output sesuai yang kita inginkan. Data, sekumpulan data yang memungkinkan program memanipulasi informasi ya. Jadi dalam software itu ada program, ada data ya, ada datanya, data pasien ya, data konsumen, data barang, data mahasiswa ya, itu semua kita masukkan ke dalam, kita inputkan ke dalam software itu, sehingga nanti bisa kita olah hasilnya seperti apa yang diinginkan. Dokumen, sekumpulan dokumen yang menggambarkan operasi dan penggunaan program ya. Jadi software itu meliputi 3 hal tersebut, itu harus ada. Nah, perangkat lunak adalah sebuah produk ya, atau sebuah hasil kerja ya, produk menyajikan, yang mana produk itu menyajikan potensi komputasi, menghasilkan, mengolah, memperoleh, modifikasi, menambahkan atau mengirimkan informasi ya. Jadi bisa menyajikan proses komputerisasi, kemudian bisa menghasilkan, bisa kita olah, terus didapatkan ya, terus edit atau dimodifikasi, terus kita tampilkan output atau hasil atau informasi yang diolah tadi. Perangkat lunak adalah alat untuk menyajikan sebuah produk ya, di mana bisa mendukung atau menyediakan langsung fungsi sistem ya, mengalihkan program lain ya, misalkan Windows atau operating system, itu termasuk dalam software ya, cuma dia softwarenya adalah operating system. Mempengaruhi komunikasi, misalkan software untuk jaringan atau networking software, membantu membangun perangkat lunak lain, misalkan software tools ya, software tool ya, ada VB, ada Fox Pro ya, ada Macromedia, Dreamweaver ya. Itu adalah software-software untuk membangun perangkat lunak lain, membantu untuk membangun perangkat lunak lainnya ya. Peranan ya, jadi peranannya perangkat lunak itu adalah sudah dijabarkan itu tadi ya. Sekarang perkembangan perangkat lunak ya, dari mulai tahun 50 ya sampai sekarang ya, tahun 2000-an ya. Tahun-tahun awal itu disebut dengan batch orientation ya, limited distribution customer software ya. Kemudian ini ya, 1950 sampai 1960-an ya, 62, 63 mungkin ya. Era kedua antara 1958 sampai 70-an, 74, 73 itu ya. Era kedua dibangun sebuah software yang bisa multi user ya, terus real time ya, dan software database ya. Kemudian di era ketiga antara tahun 73-an atau 70-an sampai ke tahun mendekati tahun 1990 ya, hampir sekitar tahun 87-88 itu
perkembangannya sudah ke distributed system, ya. Kemudian embedded intelligence, ya. Embedded intelligence adalah software kecerdasan yang tertanam di sebuah alat elektronik misalkan, atau alat komputer, atau peralatan rumah tangga, ya. Low cost hardware, hardware yang membutuhkan biaya rendah, ya, dan consumer impact, ya, dampak kepada konsumen, ya, konsumer. Dan era keempat antara tahun hampir 1990, jadi kurang lebih 1988-an, ya, atau 87 sampai ke tahun 2000 seperti saat ini, itu sudah mulai bermain di AI atau artificial intelligence machine, terus sistem pakar, ya, expert system, terus paralel arsitektur. Ya, itulah perkembangan perangkat lunak. Ya, nanti tahun 2020-an, ya, sampai 2050 atau 2000 sekian puluh. Oh, itu mungkin perkembangannya akan lain lagi, kita lihat saja nanti. Tapi yang jelas saat ini kita sudah masuk di era keempat ini. Nah, apa itu batch orientasi yang seperti yang tadi dituliskan? Batch orientation adalah suatu orientasi di mana proses dilakukan setelah data dikumpulkan dalam satuan waktu tertentu, atau proses dilakukan setelah data terkumpul, ya. Lawan dari batch adalah online atau interaktif proses. Keuntungan dari interaktif adalah mendapatkan data yang selalu up to date. Ya, jadi kalau zaman dulu, ya, belum interaktif atau belum online, ya, nah, masih setelah data dikumpulkan pada waktu tertentu, ya. Nah, tidak seperti saat ini. Jadi kalau zaman dulu batch orientation itu datanya sudah lama, gitu, ya, tidak up to date seperti sekarang. Limited distribusi, suatu penyebaran software yang terbatas pada perusahaan-perusahaan tertentu, ya, karena perkembangannya kan ini 50 sampai 60-an, ya, itu, ya, belum banyak perusahaan atau instansi atau orang yang membutuhkan software atau program. Ya, jadi hanya tertentu saja. Custom software, software yang dikembangkan berdasarkan keinginan perusahaan tertentu, yang keinginannya, ya, hanya terbatas keinginan perusahaan itu yang menginginkan software itu dibuat. Ya, jadi tidak bisa seperti sekarang, ya, ada aplikasi musik, aplikasi macam-macam itu, ya, yang bisa kita download dari internet ataupun dari Play Store itu, ya. Ya, kalau dulu zaman dulu itu hanya custom, ya, hanya tertentu saja. Ya, tahun-tahun pertama ini. Nah, kemudian tahun kedua multi user, ya. Nah, jadi sudah dikembangkan multi user, sekarang pun juga sudah masih berjalan itu. Jadi kalau kita mau login atau memasuki suatu program, ya, harus bisa banyak user, yaitu kita sebut dengan multi user. Ya, biasanya ada hak aksesnya, ada untuk user admin, ya, bisa semuanya. Biasanya kalau operator dia hanya mengoperasikan komputer yang ada di kantor itu saja, tapi tidak bisa mengedit dan lain sebagainya. Nah, sedangkan untuk user pimpinan atau pemilik perusahaan, biasanya dia bisanya melihat laporan. Ya, tentu saja adminnya itu harus orang-orang yang dipercaya, karena dia bisa menguasai semua software itu mau diapakan, ya. Tapi, ya, dengan adanya kepercayaan itu, otomatis seorang admin tidak boleh melanggar janji ataupun kepercayaan yang telah diberikan, ya. Jadi tidak boleh memanipulasi data atau laporan. Real time, suatu sistem yang dapat mengumpulkan, menganalisa, dan mentransformasikan data dari berbagai sumber, mengontrol proses dan menghasilkan output dalam milisecond. Ya. Kemudian database, ya, perkembangan yang pesat dari alat penyimpanan data yang online menyebabkan muncul generasi pertama DBMS, Database Management System, ya. Pada tahun 60 sampai 70 ternyata sudah mulai, ya, dibuat aplikasi yang berdatabase, bisa menyimpan database atau DBMS itu, ya, sampai sekarang, ya. Produk software adalah software yang dikembangkan untuk dijual pada masyarakat luas. Jadi ini sudah tidak lagi limited atau custom, ya, tapi sudah bisa cikal bakal software itu mendunia atau umum, ya. Jadi sudah mulai dibuat software-software, ya, yang diproduksi massal atau untuk kebutuhan orang banyak, gitu. Ya, era ketiga, distributed system, satu sistem yang tidak hanya dipusatkan pada komputer induk atau host komputer, daerah atau bidang lainnya yang juga memiliki komputer yang ukurannya lebih kecil dari
komputer induk ya. Tapi juga dikembangkan di daerah atau bidang lainnya yang juga memiliki komputer yang ukurannya lebih kecil dari komputer induk ya. Jadi komputer host itu ya komputer besar ya, atau server atau mainframe itulah. Tapi juga bisa kepada daerah atau bidang lainnya ya yang punya komputer yang lebih kecil dari itu tadi. Lawan dari distributed system adalah centralized system. Embedded intelligence, suatu produk yang diberi tambahan intelijen atau kecerdasan yang biasanya ditambahkan mikroprosesor yang mutakhir. Contohnya ada pada automobil, robot, peralatan diagnostik serum darah dan lain sebagainya. Ya, automobil kemarin saya contohkan ada ECU ya, Electronic Control Unit di motor-motor injeksi ya, itu sudah ada ECU-nya semua, sehingga ketika motor itu jatuh atau kecelakaan dia mesinnya akan mati. Kenapa kok harus mati secara otomatis? Karena untuk menghindari konslet atau terbakar atau meledak. Ya, kalau motor yang masih karburator biasa ya, kalau nabrak gitu dia tidak atau jatuh gitu ya, kadang mesinnya masih hidup, bensinnya tumpah ya, akhirnya bisa meledak atau terbakar. Tapi kalau yang injeksi tadi sudah ada kecerdasannya seperti itu. Kemudian cara nyervisnya motor injeksi itu beda dengan motor karburator ya, atau mobil yang injeksi itu juga beda dengan cara nyervis mobil yang karburator. Kenapa? Karena untuk nyervis motor injeksi itu tidak bisa di bengkel biasa ya, harus di bengkel resmi atau dealer resminya. Kenapa? Karena di bengkel resmi itu ada alat untuk membaca sistem injeksi pada kendaraan tersebut ya, sehingga untuk menyervis itu tidak perlu dibongkar semuanya kayak motor manual atau tradisional itu ya. Cukup disetting dari software itu atau toolsnya itu, sistem injeksinya sudah bisa istilahnya kembali normal atau bekerja seperti biasa, sehingga motor ketika dikendarai itu menjadi enak, smooth, tarikannya banter, bensinnya tidak boros ya, itu lewat tool atau alat pendeteksi ECU atau sistem injeksi dari motor tersebut ya. Jadi itu termasuk embedded intelligence, contohnya seperti itu ya pada automobil itu. Nah, kalau robot tambah lebih canggih lagi ya. Low cost hardware, harga hardware yang semakin rendah ini dimungkinkan karena munculnya PC atau personal komputer. Jadi di era ketiga itu sudah ada PC awal ya, generasi awal seperti Pentium 1 ya, Pentium 2 itu dibuat pada era ketiga ya, tahun 80-an ya. Pak Rizky masih ingat dulu waktu Pentium 2, Pentium 3 ya, itu saya masih menangi ya, kuliah akhir-akhir itu tahun 2004, 2005 itu ya, Pentium 3 itu udah paling jos, Pentium 4 itu waktu itu ya. Ya Pentium 1, 2, 3 masih menangi ya. Nah, itu ya. Anda bisa bandingkan tuh ya, zaman dulu monitor itu kotak, kemudian CPU-nya berat besar gitu ya, RAM-nya hanya 128 MB ya, hard disk-nya cuma 40 GB ya. Beda dengan sekarang itu RAM itu minimal ya 4 GB, hard disk-nya 1 tera ya, monitornya tambah tipis, size incinya lebih lebar, lebih besar ya. Jadi itu consumer impact, adanya perkembangan komputer yang murah menyebabkan banyaknya software yang dikembangkan. Software ini memberi dampak yang besar terhadap masyarakat ya. Jadi masyarakat itu mendapatkan imbas atau dampaknya ya, tentu saja ya dampak positif ya, jangan yang dampak negatifnya. Nah, ini yang sekarang atau era keempat, expert system atau sistem pakar. Suatu penerapan AI atau kecerdasan buatan artificial intelligence pada bidang-bidang tertentu, misalnya kedokteran, komunikasi dan lain-lain ya. Kalau komunikasi ya itu HP pintar kalian itu ya, yang kita miliki itu termasuk expert system ya. AI mesin, suatu mesin yang dapat meniru cara kerja dari sebagian otak manusia, misalkan mesin robot, mesin komputer catur ya. Game yang kalian mainkan itu sebenarnya adalah AI. Kenapa kok AI? Karena di dalam game itu kita bisa bergerak, bisa melakukan aktivitas seperti orang normal ya, seperti manusia biasa. Kemudian kok bisa tahu lawannya itu sama kita, bisa nembak, bisa mengenali kita ya, itu karena ada AI-nya. Ya, paralel arsitektur ya, arsitektur komputer yang memungkinkan proses kerja LAN paralel ya, demikian adanya proses berbeda dalam satu komputer.
Ya, produk perangkat lunak. Produk perangkat lunak dibuat untuk pelanggan tertentu ataupun untuk pasar umum. Produk perangkat lunak ada dua jenis, generic dan bespoke custom. Generic dijual ke suatu kumpulan pengguna yang berbeda atau pasar umum. Kalau bespoke atau custom dibuat untuk suatu pengguna tunggal, ya, sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan seseorang atau user tunggal ya. Ya, produknya. Terus ini kategori aplikasi perangkat lunak ya, sistem software ya, aplikasi software, engineering atau scientific software, embedded software, produk lain software, web apps atau web application, AI software ya. Kemarin sudah ada pertanyaannya, sudah kategorikan kepada, tapi beberapa masih keliru ya. Ubiquitous computing atau jaringan kabel, net sourcing atau web sebagai mesin komputasi. Kategori ya, kategori baru ini, tidak termasuk yang tadi itu ya. Ada ubiquitous computing atau jaringan kabel, net sourcing, web sebagai mesin komputasi, open source ya, kode program dibuka gratis pada komunitas komputasi ya, open source ya, seperti Android, Linux itu ya. Juga nah ini data mining ya, jadi menghitung data ya. Itu kuliah S2 itu mainnya data mining, grid computing ya, cognitive machine ya, kemudian software for nanoteknologi ya. Nanoteknologi itu seperti kalau kalian lihat film-film Hollywood ya, yang ada teknologi nanonya, ada layar hologram ya, bisa dijak ngomong ya, itu katanya nanoteknologi ya, semacam itulah. Benar atau salahnya nanti Pak Rifki tolong dikoreksi. Ya, ada juga nanoteknologi yang sudah diterapkan kepada kosmetik ya. Ya, Fuji Film ya, tapi Fuji Film itu selain memproduksi gambar atau kamera, dia juga mengarah ke kosmetik ya. Kosmetiknya Fuji Film itu menggunakan nanoteknologi katanya seperti itu. Ya, coba kunjungi blog dari SMP IPA Salamah ya, milik sekolahan yang saya kelola. Itu ada tentang produknya Fuji Film ya, yang memproduksi kosmetik. Di mana bedanya kalau dengan kosmetik biasa, kosmetiknya Fuji Film itu warna kulit itu bisa dibentuk ya, seperti kalau kita mengedit foto atau gambar pakai Photoshop atau di komputer. Misalkan gambar wajahnya itu dari hitam bisa jadi putih cantik ya. Nah, itu dengan produk kosmetik dari Fuji itu diharapkan nanoteknologinya itu bekerja pada kulit sehingga bisa membentuk atau mewarnai kulit seperti yang diinginkan kalau kita ngedit foto atau gambar di komputer. Nah, kurang lebih seperti itulah penjelasan gampangnya ya. Cara kerjanya bagaimana itu kita hanya user, hanya konsumen ya, hanya kayak gitu ya. Tapi ya ilmu atau rekayasanya bagaimana itu ilmuwan Jepang ya yang paham itu. Adalah sekumpulan masalah ya, ini adalah krisis perangkat lunak. Sekumpulan masalah yang ditemukan dalam pengembangan software. Masalahnya tidak hanya terbatas pada software yang nggak berfungsi sebagaimana mestinya, tapi krisis software ini terdiri dari masalah yang berhubungan dengan bagaimana mengembangkan software ya. Anda kalau mau TA nanti, bagaimana cara membuat software TA itu? Bagaimana cara membuat web, bagaimana cara membuat Visual Basic, Visual Box Pro, ya, Delphi, ya itu bagaimana itu Anda membuatnya itu, ya krisis itu. Bagaimana memelihara software yang ada setelah kita buat, terus bagaimana software itu kita pelihara. Ya, pelihara itu artinya kita maintenance, kita rawat, kita jaga, kita develop lagi, kita update lagi, ya sehingga apa softwarenya itu tidak monoton, tidak stuck, tidak ketinggalan zaman. Bisa selalu update. Bagaimana mengimbangi permintaan software yang semakin besar ya. Misalkan Adobe gitu. Itu dia kan mungkin kita taunya Photoshop ya, hanya ngedit gambar. Tapi seiring waktu yang berjalan, Adobe ini juga ya memproduksi macam-macam. Ada Adobe Illustrator, ada Adobe Premiere untuk ngedit film atau video ya, banyak sekali. Sampai dia juga merambah ke website ya. Adobe Dreamweaver miliknya Macromedia, Dreamweaver dibeli oleh Adobe ya. Jadi bagaimana mengimbangi permintaan software yang makin besar, jadi Adobe itu berkembang ya. Adobe Reader untuk membaca PDF ya. Jadi dia membuat berbagai macam
jenis software ya untuk mengimbangi apa permintaan pasar, pinginnya apa, konsumen inginnya apa, berusaha mereka penuhi ya dalam bendera Adobe itu tadi. Masalah perangkat lunak, estimasi jadwal dan biaya yang seringkali tidak tepat ya. Jadi apa ya, ketika kita TA itu di deadline waktu ya, Anda bisa tepat waktu enggak jadwalnya itu. Kalau enggak ya udah wassalam, ditinggal tahun depannya lagi baru ujian. Misalkan kayak gitu ya. Biayanya untuk membuat software itu berapa? Ya, Anda susah payah membuat itu, kalau mau dijual itu berapa supaya enggak rugi atau supaya minimal kembali modalnya. Ya. Produktivitas orang-orang software atau programmer yang tidak bisa mengimbangi permintaan atau kebutuhan software. Ya, jadi programmer itu juga dituntut ya di suatu software hosting itu dia bisa membuat software itu dalam deadline waktu yang sudah ditentukan ya, ataupun bisa membuat beberapa software satu orang programmer itu misalkan ya. Tapi saya yakin programmer yang terlibat di dalam software hosting itu ya tim ya, tidak satu orang, itu kerjasama dari beberapa programmer ya. Kalau Anda nanti TA itu sendiri ya, itu tambah lebih apalagi ya, lebih istilahnya mandiri ya, tidak bersama-sama gitu. Cuma memang skopnya kecil, tidak sebesar software hosting atau perusahaan-perusahaan yang membuat software yang skalanya untuk masyarakat luas. Kualitas software yang kurang baik ya, bagaimana software itu baik, tidak ada debug, tidak ada kekurangannya ya. Biasanya sih kekurangan itu selalu kita tutupi dengan update ya. Dengan adanya update itu harapannya bisa menutupi kekurangan yang terjadi di versi yang sebelumnya ya. Penyebab masalah perangkat lunak ya, karakteristik software itu sendiri. Software yang bersifat logika dibandingkan fisik, oleh karena itu membuat software harus merupakan suatu kesatuan, tidak seperti hardware. Software bersifat tidak aus menyebabkan kesalahan yang terjadi pada software umumnya terjadi pada tahap pengembangan. Manajer tingkat menengah dan tingkat atas yang tidak mempunyai latar belakang software ya, seringkali diberi tanggung jawab untuk mengembangkan software, padahal tidak semua manajer itu dapat memanage semua software. Praktisnya software programmer atau software engineering mendapatkan latihan formal yang sedikit dalam hal teknik baru pengembangan software. Kegagalan mereka yang bertanggung jawab dalam pengembangan software ya. Jadi karakteristik software itu ya, softwarenya itu dikhususkan untuk bidang apa gitu ya, sama orang yang membuat software itu kegagalan mereka gitu ya. Kegagalan programmernya bertanggung jawab dalam pengembangan software. Mitos ya, jadi software pun ada mitosnya ya. Mitos, jika sebuah perusahaan memutuskan untuk melakukan outsourcing suatu proyek software, perusahaan tidak perlu melakukan apapun dan cukup membiarkan perusahaan outsource untuk melakukan keseluruhan proyek. Jadi apa ya, dia kayak menyewa outsourcing untuk mengerjakan proyeknya itu ya. Jadi bukan programmer perusahaan itu yang digaji sendiri, tapi cukup menggaji outsourcing ya. Jadi biarkan outsourcing itu yang menyelesaikan program. Realitasnya, apabila sebuah perusahaan tidak mengerti bagaimana cara mengatur dan mengontrol sebuah proyek software secara internal, usaha akan selalu dibutuhkan meskipun outsourcing dilakukan. Kebutuhan software, mitos lagi, berubah secara terus-menerus, tetapi perusahaan tersebut dapat dengan mudah diatasi karena software itu fleksibel. Nah, kenyataannya kebutuhan software memang akan terus berubah, namun dampak dari perusahaan tersebut sangat bervariasi berdasarkan tahap di mana perubahan itu terjadi. Nah, mitos lagi ya, ketika program ditulis dan dapat dijalankan, pekerjaan kita selesai. Kenyataannya, pada kenyataannya 60-80% dari keseluruhan pekerjaan dilakukan setelah software diberikan kepada user untuk pertama kalinya ya, jadi diuji dulu gitu ya. Kan kita bayangannya itu sudah dikerjakan ya, selesai, padahal enggak ya. Setelah software itu diberikan pada user, itu baru kita analisa, oh software ini sudah layak atau belum, masih kurang dan sebagainya ya. Istilahnya uji coba pasar dulu. Mitos, satu-satunya produk yang dapat disampaikan dari proyek yang berhasil adalah program yang dapat dijalankan. Realitas, program hanya merupakan salah satu bagian dari konfigurasi software yang terdiri dari banyak elemen lainnya. Contoh, model, dokumentasi, perencanaan dan lain-lain.
ya, dan lain-lainnya lagi seterusnya. Ya, software engineering atau rekayasa perangkat lunak, ya. Rekayasa perangkat lunak atau RPL atau SE software engineering adalah suatu bidang profesi yang mendalami cara-cara pengembangan perangkat lunak, termasuk pembuatan, pemeliharaan, manajemen organisasi, pengembangan perangkat lunak dan manajemen kualitas. Software engineering adalah menurut IEEE Computer Society, ya, IEEE itu adalah sebuah situs yang untuk mengumpulkan jurnal atau paper, ya. Kalau nanti Anda kuliah S2 akan mengerti itu. Penerapan suatu pendekatan yang sistematis, disiplin dan terkuantifikasi atas pengembangan, penggunaan dan pemeliharaan perangkat lunak. Ya, studi tentang pendekatan seperti pada apa itu, ya. Sistem, ya. Ini adalah sistem engineering atau rekayasa sistem. Sistem engineering adalah subdisiplin rekayasa yang berkaitan dengan manajemen keseluruhan proyek rekayasa selama siklus hidup mereka. Lebih fokus pada aspek fisik yang terkait dengan logistik, koordinasi tim, kontrol mesin otomatis, proses kerja dan alat serupa. Sistem engineering mempunyai kaitan dengan semua aspek pengembangan sistem berbasis komputer yang mencakup perangkat keras, perangkat lunak dan terkait dengan proses bisnis, ya. Ya, perbedaannya antara software engineering dan sistem engineering, ya. Nah, software engineering atau rekayasa sistem atau RPL itu berkaitan dengan semua aspek dalam penggunaan sistem berbasis komputer termasuk hardware, software, rekayasa software dan proses, ya. Kalau rekayasa sistem itu, ya, rekayasa sistem tadi. Kalau rekayasa perangkat lunak, ya, sistem engineering. Nah, ini sistem engineering yang sini, ini software engineering, ya. Adalah bagian dari rekayasa sistem yang meliputi pembangunan. Jadi kalau RPL itu lebih menyeluruh, ya, pembangunan perangkat lunak, infrastruktur, kontrol, aplikasi dan database pada sistem. Nah, para ahli sistem atau sistem engineers, ya, insinyurnya terlibat dalam spesifikasi sistem, desain arsitektural, integrasi dan peluncurannya. Isu dan tanggung jawab profesional, ya, confidentiality, kerahasiaan. Seorang insinyur atau engineer seharusnya menghormati kerahasiaan dari klien mereka tanpa tergantung dengannya atau tidaknya suatu persetujuan kerahasiaan formal yang ditandatangani. Ya, kompetens atau kemampuan engineer atau insinyurnya mestinya tidak salah menggambarkan tingkatan kemampuannya. Mereka mestinya tidak dengan sadar menerima pekerjaan yang di luar kemampuannya. Ya, jadi kalau tidak bisa, ya, jangan memaksakan, ya, atau jangan mengaku bisa sesuai dengan kemampuannya. Isu tentang tanggung jawab profesional lagi, intellectual property right atau hak milik intelektual. Nah, seorang engineer harus sadar akan hukum lokal, ya, yang mengatur penggunaan dari properti intelektual seperti hak paten, hak cipta dan lain-lain. Mereka harus seksama untuk memastikan bahwa intelektual properti klien harus dilindungi. Komputer misuse, penyalahgunaan komputer. Software engineers mestinya tidak menggunakan kecakapan teknis mereka untuk menyalahgunakan komputer orang lain. Penyalahgunaan komputer dari yang relatif sepele, misalnya untuk bermain game, sampai yang serius, misalnya pemberian virus, ya. Jadi ya, engineer-nya harus bertanggung jawab, ya, tidak boleh menyalahgunakan komputer untuk hal-hal yang negatif, ya. Ya, itu saja untuk pertemuan penjelasan kali ini. Kurang dan lebihnya pasti mohon maaf, ya, semoga bisa dipahami. Selamat pagi, ya, atau selamat sore sesuai dengan waktu yang Anda baca. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.